Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Hasya. Jadi di sini kita mau membahas mengenai basic accounting. Adapun pembahasannya ini, yang pertama ada penyerahan barang, kedua ada journalize, ketiga ada account receivable, dan yang keempat ada rekonsiliasi bank. Nah, yang pertama ada penyerahan barang. Nah, penyerahan barang ini terbagi menjadi dua. Ada FOB shipping point dan destination point. Nah, FOB shipping point ini mensyaratkan bahwa biaya angkut atau ongkos kirim digabung dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Sehingga kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli dari tempat penjual. Nah, kebalikannya nih untuk FOB destination point, itu mensyaratkan bahwa biaya angkut atau ongkos kirim barang dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab si penjual, sehingga kepemilikan menjadi hak pembeli saat sudah di tempat pembeli. Jadi kalau destination point ini menjadi tanggung jawab si penjual, lalu kalau FOB shipping point ini menjadi tanggung jawab si pembeli. Nah, selanjutnya ada syarat penyerahan barangnya. Ada 4. Yang pertama ada EOM atau end of month. Nah, EOM ini sesuai dengan namanya dibayarkan pada akhir bulan. Misalkan dibayarnya nih tanggal 2 Januari nih transaksinya, maka dilunasi tanggal 31 Januari. Nah, akhir bulan ini tuh menyesuaikan sama banyaknya tanggal di bulan tersebut, misalkan tanggal 31, tanggal 30, atau tanggal 28. Lalu yang kedua ada N per 10 EOM. Artinya pelunasan 10 hari setelah akhir bulan. Misalkan nih dibayar tanggal 5 Februari, maka dilunasinya itu tanggal 10 Maret gitu. Lalu selanjutnya ada N per 30. Jadi, pembayarannya ini atau pelunasannya itu dilakukan 30 hari setelah transaksi berlangsung. Misalkan dibayar atau transaksinya ini ada di tanggal 3 Mei, maka dilunasinya itu 30 hari setelah 3 Mei adalah 2 Juni. Nah, yang terakhir ini ada 2 per 10 N30. Nah, di mana artinya untuk 2 ini berarti potongan apabila dilunasi 10 hari setelah pembayaran. Nah, kalau N per 30 ini jadi masih boleh dilunasi 30 hari setelah transaksi gitu, tapi tidak mendapat potongan sebesar 2%. Misalkan dibayar atau tanggal transaksinya ini 2 Maret, maka dilunasi pada 12 Maret. Nah, berarti kan kalau dilunasi tanggal 12 Maret, dia masih masuk ke dalam 2 per 10 ini. Jadi, dia mendapat potongan sebanyak 2%. Tapi kalau dibayarnya 1 April ini masih bisa karena kan N per 30. Tapi dia tidak mendapat potongan 2% karena kan pembayarannya ini lebih dari 10 hari. Oke, selanjutnya ada contoh jurnalnya nih, misalkan PT ABC menjual barang dagang kepada PT XYZ senilai 2 juta dan HPP senilai 1.300.000 dengan syarat FOB destination dan biaya angkutnya yang dibutuhkan sebesar 50.000. Maka jurnalnya piutang usahanya 2 juta karena kan pakainya FOB destination ya, di mana yang menjual ini pembeli. Nah, jadi kan yang nanggung PT ABC. Jadi piutang usahanya ini bertambah sebesar 2 juta, lalu penjualannya ini berkurang sebesar 2 juta. Lalu jurnal yang kedua ada HPP-nya jadinya sebanyak 1.300.000 dan persediaannya sebanyak 1.300.000. Nah, lalu contoh jurnal yang kedua ini yang menggunakan syarat pembayaran. Nih, PT ABC membeli
barang dari PT XYZ senilai 5 juta secara kredit dengan syarat 2/10 N/30 dan dibayar 3 hari setelah pembelian. Nah, jadi jurnal ini ada dua nih, ada jurnal pembelian, di mana persediaan di debit sebesar 5 juta karena kan dia tadi si PT ABC ini membeli barang ya. Lalu hutang dagangnya juga bertambah di kredit sebesar 5 juta. Lalu yang kedua jurnal pembayaran. Jurnal pembayaran kan dia dibayarnya 3 hari setelah pembelian. Jadi hutang usahanya kan totalnya 5 juta. Berarti berkurang dong, kan udah dibayar. Lalu kasnya ini sebesar 4.900.000 karena kan dia bayarnya 3 hari setelah pembeliannya. Jadi dapat potongan nih sebesar 100.000. Nah, pembahasan selanjutnya ini terkait pencatatan bad debt expense, di mana ada dua cara. Yang pertama ada direct write-off method, di mana perusahaan langsung membebankan kerugian pada bad debt expense. Bad debt expense ini memperlihatkan kerugian yang aktual atas piutang yang tidak tertagih. Tapi metode ini tuh tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan apabila kerugian bad debt tidak begitu signifikan. Lalu yang kedua ada allowance method. Nah, metode ini tuh melibatkan estimasi piutang tak tertagih setiap akhir periode. Nah, beberapa caranya itu seperti mengestimasi piutang tak tertagih, mendebit piutang tak tertagih pada bad debt expense, dan mengkreditkannya ke allowance for doubtful account sebagai penyesuaian, dan mendebit jumlah piutang tak tertagih. Nah, pembahasan selanjutnya ini terkait journalize, di mana kita akan membahas terkait ada AJP, jurnal penutup, ada neraca, dan lain-lain. Nah, di sini ada soal nih dari Bogaliza Company. Ini trial balance atau neraca saldonya si Bogaliza Company pada 30 November 2019. Ada akun-akunnya bisa dilihat mulai dari cash sampai rent expense dengan total $972.700. Nah, lalu di sini ada data yang harus disesuaikannya ada 4. Nah, lalu kita langsung ke instruksinya aja. Letakkan trial balance atau neraca saldo dalam kertas kerja 10 kolom, lalu dilengkapi. Lalu yang kedua, buat multiple income statement, retained earning statement, dan balance sheet pada 30 November 2019. Lalu yang ketiga, membuat jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Yang keempat, membuat jurnal penutup atau closing entries. Dan yang kelima, membuat neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Nah, di sini kita kan tadi di instruksinya memasukkan trial balance, ini trial balance, ke neraca saldo 10 kolom. Kita udah buat, ada neraca saldo, ada kertas kerja 10 kolom, maaf. Jadi ini kertas kerja 10 kolom ya, ada trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan balance sheet. Nah, yang pertama tadi kan instruksinya memasukkan trial balance ke kertas kerja. Jadi, trial balance yang tadi di soal itu tinggal kita masukin aja ke kolom trial balance sesuai sama di soal, yaitu cash to debit, account receivable debit, inventory, supplies, dan lain-lain sampai totalnya ini sama dengan yang di soal. Jadi tinggal memindahkan saja trial balance yang di soal ke kertas kerja. Oke, selanjutnya ini kan disuruh melengkapi kertas kerja ya, tapi sebelum itu kita harus membuat neraca penyesuaiannya dulu nih. Nah, karena kalau tidak ada itu tidak bisa dihitung nantinya di kertas kerja. Nah, di mana seperti yang tadi di soal, ada yang harus disesuaikan ya, ada 4 nih.
Yang pertama ini ada supplies on hand dengan, eee, besaran $3.000. Maksudnya ini, kayak supplies yang tersisa itu ada $3.000. Nah, kan tadi kalau di worksheet trial balance ini, supplies-nya ada 6.200. Jadi sedangkan yang tersisa ada 3.000. Jadi untuk di jurnal penyesuaiannya itu, 6.200 dikurang 3.200, dikurang 6.200. Jadi kan, hasilnya 3.200 ya. Nah, untuk akunnya ini, supplies expense di debit karena bebannya ini bertambah kan gitu. Nah, terus, supplies di kredit sebesar 3.200. Oke, lalu yang kedua ada depreciation sebesar 9.500, di peralatan. Jadi, ada depresiasi nih. Nah, berarti di jurnal ini depreciation expense, sebanyak 9.500, dan akumulasi depresiasi equipment sebesar 9.500 di kredit. Lalu, penyesuaian yang ketiga ini, interest of $4.000 is accrued on notes payable at 30 November. Jadi, di sini ada beban bunga nih, beban bunganya bertambah sebesar 4.000. Jadi, di jurnal penyesuaiannya ini interest expense sebesar 4.000 di debit dan interest payable sebesar 4.000 di kredit. Lalu yang keempat, inventory actually on hand is $44.000. Nah, jadi sama seperti yang nomor 1 tadi, inventory yang tersisa ini sebesar $44.000. Nah, kita lihat dulu nih di neraca saldo tadi. Inventory itu ada 44.700. Jadi, untuk di penyesuaiannya ini 44.700 dikurang 44.000. Hasilnya 700 dengan akun cost of goods sold sebanyak 700 dan inventory sebanyak 700 di kredit. Nah, total penyesuaiannya ini sebesar 17.400. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita dapat penyesuaiannya, maka dimasukkan ke kertas kerja. Kertas kerja di kolom adjustment atau penyesuaian. Nah, yang pertama ada supplies expense dan supplies. Nah, kita cari nih supply expense apakah sudah ada di sini. Oh, ternyata belum. Nah, makanya kita taruh akun supplies expense, kita tambahkan di bawahnya total tadi yang neraca saldo. Nah, supply expense di debit sebesar 3.200, lalu untuk supplies kan tadi sudah ada. Nah, sebesar 3.200 di kredit. Nah, lalu coba kita lihat penyesuaian yang kedua, depreciation expense. Nah, kita cari depreciation expense apakah sudah ada? Oh, ternyata belum. Maka kita tambahkan lagi nih akun depreciation expense sebanyak 3.200. Lalu depreciation expense-nya sebesar 9.500. Lalu akumulasi kan tadi sudah ada nih. Nah, accumulate depreciation equipment itu 9.500 di kredit. Lalu yang ketiga ini ada interest expense dan interest payable. Coba kita cari interest expense apakah sudah ada? Oh, ternyata belum. Nah, jadi interest expense-nya ini ditaruh, membuat kolom baru lalu ditaruh sebesar 4.000 di debit. Nah, untuk interest payable-nya juga ternyata belum ada. Jadi taruh sebesar 4.000 di kredit. Lalu yang terakhir ini ada cost of goods sold. Cost of goods sold tadi apakah sudah ada? Oh, ternyata sudah ada nih, atau COGS atau cost of goods sold sebesar 700 di debit, lalu
inventory sebesar 700 di kredit. Nah, setelah itu kita bisa totalkan, debit totalkan, kredit totalkan, totalnya sebesar 17.400. Nah, setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya sudah dimasukkan ke kertas kerja, maka kita bisa melengkapi kertas kerja nih. Nah, yang pertama kita akan melengkapi adjusted trial balance atau neraca saldo penyesuaian. Nah, di mana untuk melengkapi ini tuh kalau di neraca saldonya debit dan debit, maka dijumlah. Kalau di neraca saldonya dan penyesuaiannya debit kredit itu dikurang. Nah, pokoknya kalau sama itu dijumlah, kalau beda itu dikurang. Kita langsung aja. Yang pertama ada cash. Kita lihat di saldo ada, di penyesuaian nggak ada nih. Oh, berarti langsung aja dipindahkan dari neraca saldo ke neraca saldo penyesuaian. Lalu yang account receivable juga sama, langsung dipindahkan saja. Nah, lalu inventory nih. Inventory ternyata di neraca saldo ada 44.700, lalu di penyesuaian ada di kredit sebesar 700 nih. Karena berbeda, harus dikurang. Jadi 44.700 dikurang 44.000. Dikurang 700. Nah, jadi kan hasilnya 44.000 ditaruh di debit karena dari 44.700 dan 700 di kredit sini tuh lebih besaran yang di debit. Jadi kita taruhnya di debit. Begitu pula yang supply sama dikurang lalu ditaruh di debit. Nah, nih lalu yang akumulasi nih. Akumulasi kan sama-sama di kredit ya. Jadi 28.000 ditambah 9.500. Jadi hasilnya 37.500 di kredit. Tuh, langsung dipindahkan saja semuanya. Nah, sudah dipindahkan semuanya. Lalu ditemukan total dari neraca saldo penyesuaiannya ini tuh sebesar 986.200 dolar. Tuh, dijumlahkan sampai sini ya, sampai bawah. Nah, lalu selanjutnya kita mau melengkapi income statement. Nah, income statement ini yang dimasukin apa aja sih? Nah, yang dimasukin itu akun nominal, di mana biasanya ini kode akunnya itu kode akun 4, 5, dan 6. Nah, kalau di sini yang termasuk akun nominal itu mulai dari sales revenue sampai bawah sini, sampai interest expense aja ya, bukan interest payable. Jadi dari interest expense sampai sales revenue ini merupakan akun nominal. Maka harus dipindahkan dari NSP, neraca saldo penyesuaian, ke income statement. Nah, jadi tinggal dipindah-pindahin aja. Jadi tinggal disalin aja nih dari sini ke sini. Oke, totalnya ada 754.800 dan di kreditnya ada 755.400. Jadi kalau ini memang tidak sama ya. Mari kita hitung dulu di balance sheet-nya. Nah, kalau di balance sheet ini kebalikan dari income statement. Kalau di balance sheet ini yang dimasukkan itu akun real, di mana biasanya kode akunnya itu awalan 1, 2, atau 3. Di mana kalau akun real di sini itu mulai dari cash sampai ke dividen dan juga ini nih tadi si interest payable gitu. Karena kan biasanya harta, utang, dan modal gitu ya. Jadi kita masukin aja nih dari NSP tadi set di sini kita salin ke sini. Begitu juga yang bawah. Jika sudah dijumlah debit, kredit, dijumlah hasilnya 231.400
dan di kreditnya 231.000 saja. Nah, kan nggak sama ya, jadi eh, antara 231.400 sama 231.000 ini dikurang. Hasilnya berapa? Dapatnya 400 ditaruh di kredit. Karena kan yang nominalnya kurang tuh di kredit ya. Jadi setelah ditambah itu kan sama. Hasilnya 231.400. Nah, kalau yang di income statement ini tuh harus sama juga. Jadi apakah ketika 754.800 ditambah 400 sama dengan ini, itu hasilnya akan 755.200? Oh, ternyata benar dan sama. Jadi hasil akhirnya itu udah sama, udah balance, yaitu 755.200. Oke, selanjutnya ini kita bakal hitung multiple income statement dan return earning statement. Nah, yang masuk multiple income statement ini tadi yang ada di sini, yang ada di income statement atau yang masuk itu yang akun nominal. Nah, jadi yang pertama kita masukin dulu nih penjualannya. Penjualannya itu kan tadi ada sales revenue sebesar 755.200 dan sales return and allowance sebesar 8.800. Nah, angkanya ini tuh didapat dari sini, dari income statement sini, didapat dari situ. Oke, lalu jadi ini 755.200 sama 8.800 ini dikurang nih. Jadi hasilnya 746.200. Nah, 746.200 ini merupakan net sales-nya. Lalu kita masukin lagi cost of goods sold. Nah, di mana cost of goods sold-nya itu kan tadi 498.100 ya. Jadi gross profit-nya ini 746.400 dikurang 498.100, hasilnya 248.300. Nah, kan tadi udah pendapatan, terus kita masukin semua bebannya. Jadi, semua beban yang tadi ada di sini, semua beban yang tadi ada di sini nih, ini beban, kita masukin. Nah, set. Udah dimasukin semuanya. Hasilnya ini sebesar total operating expense-nya ini sebesar 243.900. Nah, berarti kan total apa dikurangnya nih tadi 248.300 dikurang sama 243.900 hasilnya 4.400. Nah, selanjutnya kita lengkapin dulu nih si income statement-nya ini. Jadi other expense and loss itu ditambah sama interest expense nih, masukin si interest expense-nya. Interest expense-nya kan tadi nominalnya 4.000. Jadi total income for operations-nya ini yang tadi 4.400 dikurang sama 4.000. Hasilnya berapa? Hasilnya 400. Jadi net income akhirnya ini tuh 400 gitu. Lalu selanjutnya income statement-nya udah ada, kita buat return earning statement. Nah, di mana sesuai dengan namanya, return earning ini kita untuk mengetahui si return earning statement itu bagaimana. Nah, jadi dimasukinlah return earning sebesar 40.000 sesuai tadi di kertas kerja, lalu net income-nya sebesar 400 dari yang didapatkan nih dari sini. Nah, lalu dijumlahkan. Dijumlahkan 40.000, net income-nya 400. Nah, tapi apabila kalau net income-nya ini minus, maka dikurang. Tuh. Nah, jadi 40.000 tambah 400, hasilnya 40.400. Lalu,
dikurang lagi nih, dikurang sama dividen. Dividen itu yang tadi, di kertas kerja itu ada 12.000. Jadi, return earning statement-nya ini sebesar $28.400. Nah, kalau tadi income statement itu kan, untuk akun nominal. Sekarang kalau balance sheet ini untuk akun real, di mana, yang pertama kita akan masukin aset. Aset ini ada cash, account receivable, inventory, supplies, equipment, accumulate depreciation equipment. Nah, angkanya ini tuh tadi dari, kertas kerja nih yang ini. Dari kertas kerja yang ini, angkanya ya, dari balance sheet. Oke, kita lanjut. Di total semuanya sebesar 181.900. Jadi total asetnya ini ada 181.900. Nah, terus di sini kalau ada aset, utang, lalu nanti ada lagi equity. Nah, yang kedua ini kita bahas utang terlebih dahulu, ada notes payable, account payable, dan interest payable. Jadi dijumlah sebanyak 103.500. Nah, lalu ini jangan dijumlah dulu nih sama yang lainnya. Kita hitung dulu equity-nya ada berapa gitu. Jadi jangan panik kalau misalkan ini tidak balance dengan ini. Jadi kita hitung equity-nya. Yang pertama ada common stock atau saham biasa sebesar 50.000 dari balance sheet yang di kertas kerja tadi. Lalu ada return earning. Return earning ini didapat dari tadi yang return earning statement, jadi dimasukin ke sini. Lalu tinggal kita jumlahkan total equity dari common stock dan return earning-nya sebesar 78.400. Nah, kalau sudah, jadi yang liabilities sama equity-nya ini dijumlah nih, 103.500 dijumlah 78.400. Jadi hasilnya total liability dan equity sebesar 181.900. Nah, tuh, jadi kan balance ya, sesuai namanya, yaitu balance sheet. Oke, setelah itu kita masuk, udah hampir selesai instruksi yang tadi, itu kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk menutup akun nominal. Ini yang pertama itu ada sales revenue kita tutup sebesar 755.200 dan income summary-nya sebesar 755.200 juga. Ini angkanya didapat dari kertas kerja yang tadi. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kita tutup beban. Tadi kita menutup pendapatan, lalu yang kedua ini kita menutup beban. Jadi yang ditutup nih sementara ada pendapatan dan beban. Di mana bebannya ini kita masukin semua nih. Kita masukin semua, kita total ada 754.800 totalnya. Selanjutnya ada return earning yang kita tutup. Jadi return earning-nya ini sebesar 28.400. Didapat dari angka tadi yang return earning statement. Lalu income summary-nya dikredit sebesar 28.400. Nah, selanjutnya ini kita mau menutup si dividen ini dan return earning-nya. Jadi return earning sebesar 12.000 di debit dan dividen sebesar 12.000 di kredit. Nah, ini tuh angkanya pakai yang dari si dividen gitu. Nah, jadi totalnya ini kan ada $1.550.400 sama. Nah, yang terakhir ini ada kita bikin neraca saldo setelah penutupan, di mana ini tuh buat menutup, ini tuh yang dimasukin akun real ya, di mana cash-nya
Cash-nya senilai 8.700, accounts receivable, inventory, supplies, equipment, depresiasi, notes payable, account payable, interest payable, common stock, dan juga return earning. Ini dijumlah semuanya debit dan kredit. Oh ya, angkanya ini dari yang tadi di kertas kerja ya, angkanya dari situ, kecuali yang si return earning ini dari return earning statement. Nah, jumlahnya sebanyak 219.400 dolar. Nah, tadi kita sudah membahas banyak terkait pembuatan AJP, kertas kerja, neraca saldo, jurnal penutup, dan yang lain-lain. Sekarang kita masuk ke rekonsiliasi bank. Nah, di sini langsung ada soal nih. Soalnya ini diketahui saldo kas menurut bank sebesar 9.100 dolar, sedangkan saldo kas di perusahaan ini sebesar 5.969 dolar. Nah, berikut adalah fakta yang terjadi di bank dan di Bogaliza Company selama November 2019. Yang pertama ada check outstanding on 30 November totalnya 3.480. Lalu yang kedua pada 30 November ini menerima deposit tapi enggak dicatat sebesar 1.581. Lalu yang ketiga, the bank service charge for November sebesar 35 dolar. Lalu yang keempat ini, the bank collect 1.375 for Bogaliza Company through electronic fund transfer. Dan yang kelima, ada company check seorang kreditor, saham seorang kreditor ini ternyata salah catat sebesar 1.342, harusnya 1.234. Nah, jadi instruksinya ini kita disuruh membuat rekonsiliasi bank pada 30 November dan penyesuaiannya. Oke, kita masuk nih ke yang tadi kan ada 5 kesalahan nih. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama ada check outstanding on November 30 totalnya 3.480 dolar. Oh ya, kalian buat ini dulu ya, tabel laporan rekonsiliasi banknya. Di sini ada menurut bank dan menurut perusahaan. Nah, untuk menurut bank, saldonya 9.100, itu kayak di soal nih, saldo kas, lalu untuk perusahaannya 5.969. Buat kolom untuk ditambah dan dikurang. Nah, untuk soal nomor 1 ini, cek yang beredar. Berarti kan bank tidak memiliki atau menyimpan cek sebesar 3.480 dolar. Jadi kita masuk ke yang dikurangi. Jadi outstanding check-nya itu dikurangi sebesar 3.480. Oke, kita masuk yang soal kedua. Dan pada 30 November menerima 1.581 yang nggak masuk ke bank deposit. Nah, jadi kan harusnya masuk, tapi nggak, kayak istilahnya itu kayak nggak kecatat gitu. Jadi kita masuk ke yang bank ini, kita masukin deposit in transit-nya ini sebesar 1.581 nih. Oke. Nah, yang ketiga, the bank service charge for November was 35 dolar. Nah, jadi bank service charge atau kayak admin bank. Jadi kan kalau kayak gini, dari si perusahaannya dong yang harus mengeluarkan admin sebesar 35 dolar.
Jadi di sini kita taruh di perusahaan, di bagian pengurangan. Bank service charge sebesar $35. Oke, kita lanjut ke nomor 4. The bank collects $1.375 for Bogaliza Company through electronic funds transfer. Jadi ini tuh kayak si Bogaliza Company-nya ini tuh mendapatkan bunga karena kan ada funds electronic fund transfer gitu. Jadi kita akan memasukkan di bagian penambahan perusahaan untuk akunnya namanya interest sebesar $1.375. Nih. Oke. Lalu kita lanjut soal yang terakhir ini, company mengecek ada saham nomor 2480 untuk Robert Ray, seorang kreditor. Jadi yang dicatatnya ini tuh sebesar $1.342 nih. Nah, terus ternyata salah catat gitu. Harusnya $1.234. Nah, jadi harusnya gimana nih gitu. Nah, jadi di rekonsiliasinya ini kita masukin di bagian perusahaan dengan nama akun error check sebesar 108. Nah, 108 ini didapat dari yang kesalahannya dikurang sama yang jumlah sebenarnya gitu. Jadi kalau ada yang salah catat gini, cara menghitungnya yang kesalahannya dikurang baru yang benarnya itu berapa. Jadi bukan langsung yang benar dimasukkan ke error check ini. Jadi harusnya selisihnya sebesar $108. Nah, jadi kita kan tadi udah dapat nih dari soal nomor 1 sampai 5, jadi kita tinggal menghitungnya saja. Pertama, kita yang di bank dulu ya. Pertama ini ada deposit in transit, kita jumlahkan dengan saldo menurut bank. Karena kan ini ditambah. Maka kita jumlahkan, dapat hasilnya sebesar $10.681. Nah, lalu outstanding check-nya ini dikurang nih. Jadi hasil 10.000 ini dikurang dengan outstanding check karena kan ini dikurang ya. Dikurang $3.480. Hasilnya ini sebesar 7.201. Nah, dalam rekonsiliasi bank ini antara bank dan perusahaannya hasil akhirnya harus balance ya. Jadi mari kita coba yang di perusahaan. Yang di perusahaan ini ada saldo menurut perusahaan ditambah nih sama si interest-nya karena kan ini ada penambahan. Jadi $5.969 ditambah $1.375. Nah, jadi hasilnya 7.344. Nah, sedangkan di bagian pengurangan ini kan ada 2. Jadi kita tambahin dulu nih. Kan kalau tadi ada 1, jadi bisa langsung dikurangi. Sedangkan kalau yang di perusahaan ini ada 2, jadi bank service charge sama error check-nya dijumlahkan. 35 tambah 108, hasilnya ada $143. Nah, kalau sudah ini ketemu yang bagian pengurangan, jadi 7.344 dikurang sama yang ini, 143 hasil pengurangannya ini. Jadi hasilnya $7.201. Sudah sama kan antara perusahaan dan banknya. Jadi ini merupakan rekonsiliasi bank dari soal ini. Lalu tadi instruksi kedua disuruh membuat necessary adjusting entries. Nah, yang dimasukin ke penyesuaian ini tuh hanya bagian si perusahaannya aja. Jadi yang bank tuh nggak usah dimasukin gitu. Jadi akan ada tiga penyesuaian. Ada untuk interest, bank service charge, dan error check. Nah, yang pertama ini untuk interest, kita masukkan
kepenyesuaiannya ini, eee, cash dan interest revenue. Karena kan tadi, adanya penambahan ya, atau ada si perusahaan ini tuh kayak, nerima pendapatan atau, cash gitu. Jadi di debitnya ada $1.375, lalu interest revenue-nya sebanyak sama $1.375 di kredit. Nah, yang kedua ada bank service charge. Nah, jadi untuk penyesuaiannya ini tuh gimana sih? Penyesuaian ini bank service charge-nya di debit karena kan tadi kita harus membayar ya, harus membayar si admin banknya ini sebesar $35. Lalu cash-nya tuh di kredit karena kita harus mengeluarkan uang cash untuk pembayaran admin, jadi kan cash-nya nih jadi berkurang gitu ya. Nah, lalu eh, ada error check. Error check nih, error check-nya harus disesuaikan karena kan tadi kayak yang diterima perusahaan itu istilahnya kelebihan gitu ya. Tadi sekitar 1.324, harusnya 1.234, malah menerimanya 1.324. Nah, jadi company check-nya kan bertambah ya, $108. Nah, cash-nya tuh berkurang karena kan harus dikembalikan. Jadi total dari necessary adjusting entries-nya itu, dari necessary adjusting-nya itu sebesar $1.518. Ini yang dimasukin yang perusahaan aja ya, nggak usah yang banknya. Tuh. Oke, sekian pembahasan tentang basic accounting ini. Semoga pembahasan dan ilmu yang diberikan bermanfaat. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.